Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dari tim Rajawali Nusantara bisa kembali menemui saudara-saudaraku semua, teman-teman dimanapun. Yang pertama, saya dan atas nama tim Rajawali Nusantara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kita dilimpahi berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah seringkali Ramadan itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan perbedaan. Apakah setiap perbedaan itu bisa menjadi rahmat atau malah menjadi perpecahan? Perbedaan apa yang bisa menjadi rahmat dan perbedaan seperti apa yang bisa menjadi perpecahan? Begini saudaraku, sederhananya begini. Jika ada dua orang yang berdiri pada titik yang sama, memandang sebuah objek yang sama, maka hasilnya pasti sama. Jika hasilnya berbeda, maka salah satunya si A ataupun si B itu kemungkinan besar salah, karena dia ada dalam posisi yang sama. Maka kemudian perbedaan yang menjadi berkah itu pada saat perspektifnya atau pada saat sudut pandangnya ada dalam ruang yang berbeda, gitu loh. Jadi ketika satu orang, katakanlah si A, itu berada di depan mobil yang sama dengan si B, tetapi si B dalam posisi sebelah kanan, si C sebelah kiri, dan si D di belakang, mobilnya yang sama, objeknya sama, tetapi dalam sudut pandang yang berbeda, akan menghasilkan hasil pandangan yang berbeda. Nah, ketika hasil pandangan ini berbeda, maka itu menjadi rahmat karena akan melengkapi suatu keutuhan. Tetapi jika keempat-empatnya dalam posisi berdiri di depan mobil, maka yang hasilkan harusnya sama. Terkait dengan Ramadan pada tahun ini dan juga Ramadan sebelumnya di Indonesia ini seringkali terjadi perbedaan antara satu kelompok dengan yang lainnya. Karena ada banyak kelompok, ada banyak ormas di negara kita ini. Saya tidak dalam posisi menjudgment siapa yang salah maupun siapa yang benar. Saya hanya akan mencoba untuk melihat efeknya.
Yang pertama kita lihat dulu situasinya. Matahari sebagai bentuk dari ukuran untuk waktu samsiah lah, kalau dalam bahasa Islam itu samsiah, kalender Masehi lah. Kalender Masehi dengan tolak ukur matahari itu stabil, makanya bisa dihisab secara mutlak. Sedangkan Komariah untuk kalender Hijriah atau Komariah yang berpatokan pada pergerakan bulan itu yugoyir atau relatif ada perubahan. Makanya dalam setiap bulan, dalam setiap memasuki akhir bulan menuju awal bulan yang baru, itu harus ru'yah untuk memastikan ada atau tidak adanya perubahan gitu. Kemudian yang harus kita perhatikan begini saudaraku ya. Objek yang dilihat itu sama, yakni bulan. Sudut pandang juga sama dari bumi. Kepentingan juga sama untuk puasa. Yang berbeda adalah maka hasilnya harusnya sama. Ya kan, hasilnya sama. Jadi bulan dilihat dari sudut pandang yang sama, dengan teknologi yang sama, dari posisi yang sama, harusnya sama. Nah, di sini ternyata sama. 2 pihak, 3 pihak, 4 pihak mengatakan bahwa posisi bulan sekian derajat sama. Nah, kemudian yang berbeda apa? Ternyata yang berbeda adalah definisi dari bulan itu sendiri. Maksudnya definisi dari awal bulan itu sendiri. Ada kelompok yang menyatakan ketika bulan sudah terlihat maka cukup untuk memenuhi unsur memasuki bulan yang baru. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa kalau belum sekian derajat maka belum sampai atau belum masuk pada bulan yang baru. Artinya secara sains sama-sama mengakui posisi bulan dalam posisi yang hasil yang sama, tetapi dalam definisi yang berbeda. Oke, apakah perbedaan ini rahmat atau bukan? Kita lihat efeknya begini. Ketika satu pihak kemudian berpuasa lebih dulu dengan waktu 30 hari lah umpamanya, dihitung secara ilmu falak itu 30 hari. Kemudian yang satu juga 30 hari umpamanya. Nah, permasalahannya tuh begini saudaraku ya. Puasa memang sebulan, tetapi dalam hitungan hisabnya kan bisa dihitung apakah ini 30 atau 29. Nah, yang jadi masalah begini. Ketika lebaran itu dalam momentum yang bersamaan itu tidak ada masalah walaupun berangkat puasanya berbeda. Nah, ketika ternyata lebarannya yang berbeda, ini yang jadi masalah. Kenapa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya begini. Seandainya memang benar hari itu adalah lebaran, itu loh, maka yang masih berpuasa untuk menggenapkan 30 hari karena kelompok B ini puasnya puasa hari berikutnya, awal puasanya terlambat. Berarti yang kelompok B ini puasa di hari tasyrik. Itu loh, berarti dia haram. Gitu. Nah, kemudian kalau seandainya yang benar adalah kelompok B yang masih berpuasa, berarti kelompok A sudah lebaran tidak berpuasa. Maka pertanyaannya, hilangnya satu puasa pada kelompok A karena sudah mengatakan itu lebaran, siapa yang bertanggung jawab? Begitu. Karena momentum yang sama, pengamatan pada objek yang sama, sebenarnya hasilnya harus sama.
Nah, maka perbedaan ini menjadi pertanyaan besar, apakah ini rahmat atau bukan? Itu yang jadi masalah. Kalau seandainya memang si A yang benar, tetap katakanlah umpamanya momentumnya geser. Geser itu maksudnya puasanya geser satu, lebaran geser satu. Tidak sama, karena pernah terjadi juga. Lebarannya duluan, puasa duluan, lebaran duluan, puasa belakangan, lebaran belakangan. Pernah terjadi. Gitu. Nah, seandainya yang puasa duluan, lebaran duluan, yang puasa belakangan juga lebaran belakangan, ini yang bertanggung jawab terhadap haramnya puasa. Seandainya memang yang benar kelompok A, yang lebaran duluan, berarti kelompok B ada pada posisi tasrek. Siapa yang bertanggung jawab? Seluruh kelompok B puasa pada hari tasrek. Jika benar kelompok B, maka seluruh kelompok A tidak puasa satu hari. Kalau kemudian kalau kemudian ada anggapan bahwa ini kan perbedaan pandangan terhadap sebuah keyakinan. Itu maksudnya ketika diambil kesimpulan bahwa dua-duanya benar. Kalau menurut saya tidak bisa dua-duanya benar ketika objeknya sama, dalam momentum yang sama, untuk kepentingan yang sama, dalam posisi yang sama. Itu. Ini pasti ada sesuatu yang kurang tepat. Karena apa? Karena pergerakan dari planet ini, dari bulan ini, planet bulan ini adalah sains. Artinya sains itu bisa dibuktikan secara alamiah, secara ilmiah dan juga alamiah. Nah, yang menjadi masalah adalah teori keyakinan tentang pembentukan atau tentang pengambilan kesimpulan bahwa bulan baru adalah, nah itu yang jadi masalah. Nah, siapa yang bisa mengkonfirmasi bahwa untuk membuat sebuah definisi awal bulan itu adalah, nah itu siapa yang bisa membuat definisi itu sehingga itu sama. Karena tidak semua perbedaan menjadi rahmat. Ada perbedaan yang menimbulkan perpecahan. Jangan terjebak di situ. Selama ini kita disodori bahwasanya perbedaan adalah rahmat. Belum tentu. Gitu loh. Belum tentu. Bagaimana ini bisa kita ketahui? Nanti ketika seseorang sudah masuk dalam dimensi akhirat, dia akan tahu bahwasanya kesimpulan pada waktu pengambilan keputusan itu salah. Sehingga di sono dia kena klaim terkait dengan definisi ini. Bertanggung jawab terhadap kelompok yang haram di puasa di tasrek ataupun yang los karena tidak puasa satu hari. Ini dua kelompok ini atau lebih lah, bahkan lebih, ini harus ada yang mempertanggungjawabkan. Tidak bisa terus-menerus seperti ini. Begitu saudaraku. Jadi kalau ada pergeseran seperti ini, kami melihatnya ini bukan rahmat, tapi ini semacam ego sektoral. Kenapa demikian? Karena objeknya sama, bulan, posisinya sama di Indonesia, kepentingannya sama untuk puasa, namun membuat definisi yang berbeda. Padahal urusannya sama. Nah, perbedaan definisi ini siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab sampai berani membuat perbedaan definisi? Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.